beberapa statement-statement dan gerakan yang dilakukan Pak Purbaya dalam beberapa hari ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan right man to the right place. Ini barang sebenarnya paten menurut saya. Menurut saya ini paten. Pak Purbaya? Pak Purbaya. Private sector dia kasih stimulus hantam. Tapi yang belanja pemerintah lu harus efektif dan efisien juga dong. Misalkan lu bangun pabrik di Cilegon atau bangun pabrik di Subang. Yang lu kasih UMKM keterlibatannya itu permen itu untuk memenuhi permen nomor 8 2022 itu, lu kasih cuman mungkin cateringnya sebagian. Iya catering yang penting memenuhi syarat aja gitu. Kalau lu mau dapat tax holiday, lu harusnya libatkan manufaktur di tengahnya dong. Misalkan lu bangun, misalkan kita sebut aja lah Astra. Lo yang bikin spare partnya baut, harusnya industri kecil dalam negeri kita lah. Jadi sebenarnya pemerintah selain menyiapkan SDM-nya, harus menyiapkan infrastrukturnya. Mereka ini setelah ini mau jadi apa? Oke Dinda. Siap Kanda. Iya, itu beneran Kanda Dinda nih bos. Iya, the real Kanda Dinda. Kan? Dan lu tahu ada kita baru ini karaoke kemarin. Terus Ari bilang, "Coba Dinda, pasang dulu lagu Bahlil." Hah? Lagu Bahlil? Apa lagu Bahlil? Itu lagunya Dewa. Dinda sudah berakhir sudah gitu. Lagu Bahlil. Iya, Bang Bahlil juga belum tentu tahu lagu itu ya. Kayaknya beda aliran loh. Tapi kalau Tambola Bale tahu ya. Tambola tahu dia. Itu local wisdom kan buat beliau tuh kan. Udah ada ketum BPP HIPMI. Wah, Bang Akbar Bukhari. Siap. Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya saudara-saudaraku yang paling hits? Yang udah duduk satu meja sama presiden. Kan walaupun satu meja sama presiden kan, yang penting kita rutin satu meja sama ketum. Iya. Tapi lu nggak ngelihat ada hal yang aneh di ruangan kita nih Tum? Gue sih kemarin terakhir kali podcast di atas kan. Sekarang suasananya udah baru, tapi yang paling agak mencolok perhatian tuh ada Iron Man. Inilah. Coba kasih cium dulu sama Iron Man-nya enggak. Ini kita mau sekalian dia kan, mau launching juga nih. Nah, ini kalau Iron Man ini jadi bahan pembicaraan beberapa waktu terakhir ya. Dari atas sampai bawah ente ambil, ya kan? Betul deh. Ya kan tuh kan, paten kan. Ini Iron Man bopak bos, karena udah bopak-bopak tuh, udah rusak ya kan, udah palanya patah, palanya nggak ada, tangannya ini ya rusak-rusak karena dia sepertinya baru pulang dari bertempur. Iya, bertarung habis-habisan ya. Bertarung habis-habisan. Kayaknya Avenger waktu ini kalah nih. Makanya ini seperti melambangkan demokrasi kita tuh. Kadang-kadang demokrasi kita itu ada badannya tapi nggak ada kepalanya. Iya kan? Ini kan jempol hilang tuh kan. Kalau ditanya Ari oke, nggak bisa gini nih. Berarti sedang nggak baik-baik aja. Iya, ini paling tidak melambangkan bahwa dalam perjalanan demokrasi kita ada satu masa, ada satu momen bahwa kita punya satu wajah demokrasi yang sama-sama kita nggak inginkan. Ada kerusakan, penjarahan dan hal-hal yang ketika ditanya tujuannya kemana nggak bisa tunjuknya juga hilang. Iya, betul. Kan? Dan satu lagi ini yang dia selalu istiqomah karena nggak bisa ngangguk karena kepalanya nggak ada. Jadi nggak bisa jawab sama sekali. Mau pakai tangan nggak bisa, mau pakai pala nggak bisa. Ini Iron Man. Oke pun nggak bisa kan? Oke gini pun juga nggak bisa. Dan kami ucapkan terima kasih untuk senior kita Bang Ahmad Saroni yang sudah mewakafkan. Oh ini langsung dari beliau? Langsung dari beliau. Jadi ini kita request ke beliau apakah boleh gitu ya. Kita hadirkan di sini untuk menjadi artefak sejarah lah. Iya. Memorabilia bahwa ya pernah ada momen penting seperti itulah. Tapi refleksi lu ya sebagai ketua HIPMI, sebagai anak muda, pengusaha, melihat apa yang kemarin terjadi itu, lu ada refleksi apa ya? Gue sepakat ini menjadi simbol bahwa ada tragedi kelam lah menurut gue ya di tanggal 25 kemarin, bahwa sistem demokrasi yang sebenarnya kita anut selama ini
itu akhirnya menjadi kebablasan karena kurangnya pemerintah hadir dalam mengakomodasi seluruh elemen masyarakat, ya kan? Jadi ini kan sebenarnya kan suara dari semua elemen masyarakat, baik kaum muda, yang kita tahu bersama bahwa teman-teman yang turun ke jalan itu rata-rata adalah mahasiswa, teman-teman muda, yang sebenarnya aspirasi ini kalau bisa disampaikan dengan baik, kenapa harus menjadi sebuah tragedi yang ujungnya menjadi anarkis? Nah, yang kita sesalkan ini efeknya bukan hanya dalam stabilitas politik kita aja, tapi menjadi membahayakan dalam stabilitas ekonomi kita. Capital outflow terjadi. Oke. Ya jangankan mau investasi ya Tum ya, karena kita mau ketemu orang aja susah kemarin kan. Orang takut kan, apalagi disuruh bawa duit kan gitu. Efeknya apa nih buat Capital outflow buat tadi pengusaha? Ya, yang pertama, kenapa? Karena tidak ada jaminan keamanan kan buat investasi di dalam negeri. Karena dengan isu yang sebenarnya bisa diselesaikan aja, bisa terjadi tragedi yang sebenarnya ini kan extraordinary kan, di luar kelaziman dan di luar kebiasaan. Kalau demonstrasi menyampaikan aspirasi itu monggo aja, di negara silakan saja. demokrasi. Dan tapi itu kan, rutin. Dan itu nggak ada masalah. Itu sistem demokrasi kita memberikan ruang buat itu. Tapi yang terjadi dengan Iron Man ini kan bukan aspirasi yang disampaikan, yang diatur di dalam sistem demokrasi kita. Ini jadinya bukan Iron Man lagi, ironi. Iron Man-nya Roni. Dan gue rasa ketika para gue nggak bilang itu demonstran tapi itu penjara bertemu sama si Iron Man ini, nggak ada tuh aspirasinya, nggak ada bos. Nggak ada. Bawaannya mob aja kan, merusak aja kan. Benar. Dan mau bawa Iron Barbar Man aja ini. kan. Untung dikembalikan ya Iron Man. Ya karena susah bos, di rumahnya mau dipasang di mana kita kegedean. Tapi kepalanya gue rasa masih dipasang di kamarnya ya. Dipakai juga kan mau tidur kan malam. Nah, kalau melihat situasi tadi Bang Akbar sempat nyinggung soal capital outflow dan instability dalam ekonomi dari apa yang terjadi kemarin, adanya distrust dalam pelaku-pelaku ekonomi gitu ya. Nah, ini yang terbaru yang sempat kontroversial munculnya itu Menteri Keuangan yang baru nih, pengganti Bu Sri Mulyani, Pak Purbaya. Agak koboi ya. Agak koboi, dan waktu kita diundang ke tempatnya Pak Prabowo kemarin Hari Sabtu. Terus itu sampai kabinet hari Senin. hari Senin, saya makan, saya duduk sebelahnya Pak Presiden. Saya nanya-nanya lah soal darurat militer segala macam, seperti yang sudah ramai diperbincangkan di media-media. Ada isu darurat militer yang saya sempat tanya ke Pak Prabowo. Saya lihat kan, nih Budi mana nih? Kan kita mau dengerin Presiden ngomong di sini gitu kan. Si Budi mana? Saya lihat-lihat di meja itu nama siapa itu Budi? Nama siapa? Ternyata dulu gue nemenin Mas Pur dulu makan bos. Oh ada. Kepala LPS katanya kan. Kepala LPS. Soalnya kan itu. semua konsentrasi ke presiden. Bos ini ada kepala LPS. Iya. Ini KSSK nih. Iya kan, Komite Stabilitas Sektor Keuangan kan. Selain Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan, Kepala LPS, sama Kepala OJK. Emang lu ngobrol apa waktu makan? Cari insight tentang ekonomi. Enggak, ini gimana Mas? Mas, ini stabil apa enggak nih? Dan pertumbuhan kita nih ya gitu-gitu lah. Pertanyaan-pertanyaan awam bos, ya kan? Pertanyaan sur ya. Persis kayak pertanyaan gua. Sektor real nih gimana menghadapi demonstrasi kemarin? Resah nggak? Orang mau spending nggak? Atau orang akan survival mode dulu nih, dia nggak mau spending? Wadah, ulas sedikit lah. Nah ini munculnya sosok ini menurut Bang Akbar gimana? Ini mampu nggak memberikan optimisme di tengah apa yang sudah terjadi tadi? Oke, tadi kan kita sempat bahas efek ekonomi terhadap aksi demonstrasi kemarin yang berujung penjarahan. Nah, yang pertama tadi gue sampaikan capital outflow terjadi. Yang paling kita rasakan bahwa saham kan terkoreksi sangat lumayan kan IHSG pada saat itu. Ya, karena orang kan tarik uangnya kan. Orang itu yang paling gampang aja. Dan itu normal ya? Dan itu normal terjadi. Tapi pemerintah pada saat itu langsung melakukan, Pak Erlangga langsung datang ke ini meyakinkan market bahwa keadaan ke depan akan baik-baik aja. Dolar juga sempat melemah gitu. Menguat.
dolar. Rupiahnya melemah. Rupiah melemah, dolar sempat menguat. Nah, langkah yang paling kita apresiasi dan sangat konkret dari Pak Presiden, hari Senin beliau langsung melakukan reshuffle. Pembenahan dalam yang paling utama adalah tim ekonomi yang akan kita bahas ini soal Pak Purbaya. Saya melihat awal-awal kepercayaan market belum terlalu baik terhadap tim ekonomi yang baru ini. IHSG terkoreksi langsung tuh IHSG habis. langsung terkoreksi 1,78 lumayan kan. Sebagian orang pengusaha juga nanya ke gua dari Ari, Bud, who the hell is he gitu kan? Yeah. Siapa orang ini gitu kan? Kadang-kadang orang nggak tahu kan. Betul. Ya kayaknya yang antara yang diundang kemarin yang betul-betul tahu beliau cuma lu kayaknya itu. Makanya nggak diajak ngomong bos. Karena abis makan bareng kan. Iya, karena saya kan dekat presiden kan masih ngomongin dendeng saya yang dimakan dulu. Jadi pagi-pagi pas kita datang ke tempat presiden, beliau keluar dari ruangan sama Pak Purbaya. Kayaknya assessment calon menteri di situ. Atau udah deal kan? Udah deal ya. Pur gini ya Pur. Nah, terus lanjut. Iya, terus nah dan setelah dilantik juga besoknya ada demo di DPR soal kepercayaan publik terhadap Menku yang baru kan. Kita tahu kan ada beberapa elemen masyarakat yang kurang meyakinkan Pak Purbaya ini bisa melakukan pembenahan lah terhadap sistem ekonomi kita. Nah, ternyata beberapa statement dan gerakan yang dilakukan Pak Purbaya dalam beberapa hari ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan right man to the right place menurut kita. Nah, gimana tuh? Karena kebijakan-kebijakan strategis yang langsung menyentuh pasar, yang langsung menyentuh sektor real, ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Dan private ini udah lama nggak kena sentuhan-sentuhan stimulus yang seperti ini. Jadi langkah awal mengguyur 200 triliun itu ke bank-bank himbara agar disalurkan ke tempat-tempat yang produktif, itu juga saran dari kita pada saat memang ada kebijakan besar yang 200 triliun ini akan di-shifting ke tempat ke sektor produktif. Kita minta sektor produktifnya juga harusnya yang memang bisa menggerakkan ekonomi, dan yang paling penting kan sebenarnya daya beli masyarakat. Kalau uangnya ada terus yang belanjain nggak ada, juga kan ekonominya nggak berputar. Gitu. Jadi kita berharap memang kebijakan makronya sudah baik. Kementerian Keuangan guyur untuk supaya private sector ini bisa mendapatkan capital dan bisa menggerakkan ekonomi. Tapi di sisi lain juga daya belinya kan harus terjadi. Iya, kalau nggak lu sebagai pengusaha mau produksi barang, nggak ada yang beli. Karena kekuatan kita kan domestic market kita kan 90% sebenarnya. Di mana kita sekarang lagi terjadi ekonomi global, terjadi perang dagang. Kita mau ekspor ada resip lokal, banyaklah handicap kalau kita mau memproduksi, apalagi manufaktur dalam negeri kita ini mau bersaing di tingkat global. Tapi Tum lagi Bang Akbar. Karena biasa panggil Tum di luar. Jadi kalau kita Bang Akbar secara personal, kalau ketika dengar nama Pak Purbaya itu termasuk kubu yang ikut menangis-nangis kenapa Sri Mulyani diganti, atau kubu yang melihat Pak Purbaya ini hopes dari kebuntuan-kebuntuan ekonomi yang terjadi selama ini? Aku sih nggak mau masuk dalam ranah politisnya ya soal siapa mengganti siapa gitu ya. Tapi kalau dari sisi kebijakannya kita rasakan dunia usaha yang merasakan langsung, ini adalah salah satu gebrakan pemerintah dan kebijakan yang sangat konkret. Gitu. Jadi tadi saya lanjutin, setelah pemerintah melakukan shifting ke sektor private untuk bisa mendapatkan stimulus dari kebijakan pemerintah, hari ini kemarin Pak Erlangga baru mengeluarkan juga stimulus ekonomi. Iya. Terhadap bagaimana bantuan-bantuan sosial ini bisa sampai ke masyarakat dan tepat sasaran. Dan juga beberapa stimulus soal
kemudahan tentang insentif perpajakan, yang UMKM 0,5% pajak PPh final itu yang harusnya tahun ini selesai tapi diperpanjang. Nah ini kan juga salah satu untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Jadi dari dua sisi pemerintah udah mengawal hal ini. Dikasih relaksasi Dikasih relaksasi dua-duanya. Jadi dari sisi supply-nya dikasih relaksasi, dari sisi demand-nya juga dikasih relaksasi agar ekonomi dan uang itu berputar di dalam negeri. Gitu. Tapi lu dari sisi pengusaha udah terasa bahwa beberapa waktu belakangan itu daya beli masyarakat itu memang cenderung melemah purchasing powernya, sehingga ya kita lihat misalnya kalau data di Bank Indonesia misalnya perbankan yang belum mendisburse uang kreditnya karena debitornya nggak mau ambil itu lebih dari 2.000 triliun. Artinya bukan nggak punya likuiditas, tapi para debitor pengusahanya juga takut mau kredit karena barangnya belum tentu laku. Betul. Ya ini kayak ini aja lah ya, kita ambil di kasus yang lain selain kredit usaha ya. Di kasus lain misalnya kayak salah satu yang paling lemah itu kan misalnya KUR gitu misalnya. Kredit usaha rakyat. Penyerapannya. Iya penyerapannya rendah. Terus di kasus yang lain lagi itu misalnya KPR juga mengalami penurunan. Memang yang terjadi kan jangan-jangan bukan duitnya harus dihantam sebanyak-banyaknya ke bawah, tapi memang problemnya di bawah ini yang nggak mampu memaksimalkan resources yang bisa didapatkan dari apa yang negara distribusikan. Nah, itu pemetaan lu gimana tuh? Ya, dan efeknya ke pengusaha gimana menurut lu? Iya, pada realitasnya memang kan daya beli kita ini rendah karena masyarakat walaupun punya uang, tapi karena stabilitas ekonomi yang belum firm menurut gue ya, belum firm, akhirnya mereka menahan uangnya untuk dibelanjakan. Mereka mau investasi beli rumah misalkan. Udah banyak stimulus yang diberikan pemerintah, baru-barusan ini ada kredit usaha rakyat perumahan. Gitu kan yang mengakomodasi kepentingan dari sisi supply dan demand. Tapi kan masyarakat mau berinvestasi harus wait and see sekarang. Gimana nih prospek ekonomi ke depan dengan kebijakan yang firm dari pemerintah. Sementara kita lihat bahwa secara makro kebijakan pemerintah ini dalam hal ini Pak Presiden ini sebenarnya sangat strategis semua, bro. Gimana? Mulai dari makan bergizi gratis, Kopdes merah putih gitu. Tapi secara implementasinya ini kan harus dideliver dengan baik oleh pembantu-pembantunya. Gitu. Yang impact-nya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kenapa? Karena daya beli masyarakat ini akan ada apabila masyarakat punya penghasilan, punya uang. Nah, caranya gimana supaya masyarakat punya uang? Punya pekerjaan atau punya bisnis yang bisa berkesinambungan, sustain, akhirnya masyarakat bisa membelanjakan uangnya. Sekarang kalau lo punya uang 10, terus ada program stimulus pemerintah misalkan dalam bentuk KPR yang harga rumahnya misalkan DP-nya 9, lu kan nggak berani belanjakan uang lu karena lu belum ada kepastian lu akan dapat duit dari mana lagi ke depannya. Akhirnya fasilitas kreditnya ada, uangnya ada, cuma nggak berani kita ambil. Akhirnya serapannya rendah kan. Di behavior ya berarti ya. Iya. Nah, jadi secara makro sih sebenarnya kebijakannya udah bagus, tapi implementasinya butuh pengawasan dari semua pihak, terutama ya dari pembelajaran kemarin, peristiwa kemarin. Sebenarnya di kita sih ada ada baiknya. Kenapa? Karena dari awal pada saat peristiwa itu HIPMI menyarankan agar pemerintah dan DPR membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya dunia usaha, tapi masyarakat pada umumnya. Kalau ini bisa terjadi, akhirnya pemerintah dan DPR itu tidak mendapatkan informasi dari satu arah aja. Sebenarnya yang merasakan realitas di lapangan ini kan kita, praktisi, kita selaku pengusaha, dunia usaha, dan juga masyarakat. Kalau laporannya katanya daya beli kita baik, ekonomi kita tumbuh 5,12%, gua rasa sih nggak bakal kejadian yang kemarin kalau orang punya uang.
kalau orang nggak merasa ada yang salah, Iya. kira-kira kan seperti Jadi itu. bener juga kata Pak Purbaya itu kan. Oh, Iya, ya, benar, kemarin tuh dia yang demo tuh karena kalau udah gue bikin ekonomi 7%, mereka gak akan demo karena udah menikmati. Iya, dan mungkin anak-anak muda kita kalau mereka punya persepsi, mereka punya harapan akan mungkin setelah ini, setelah selesai kuliah ataupun setelah selesai SMA punya harapan dapat pekerjaan ataupun bisa buat usaha. Dan roadmap ke sana itu sebenarnya pemerintah harus buat gitu. Apalagi menghadapi bonus demografi yang sebentar lagi yang sekarang sudah mulai kita rasakan. Tapi kalau gua sendiri ya agak kurang setuju sama statementnya Pak Purbaya itu. Soal kalau gua udah bikin 6%, 7% gitu misalnya, mereka nggak akan demo gitu. Justru makin kelas menengah itu makin banyak uangnya. Makin komplainnya makin banyak. Keinginannya makin macam-macam kan. Iya. Tapi kan komplainnya soal keadilan kan. Certified complainer gitu kan. Tapi kan komplainnya bukan lagi soal gimana kita dapat bahan pokok susah apa enggak. Nggak, ini ya kayak kan? isu yang lebih advance lagi. Betul. Kita mulai bicara soal animal liberation misalnya. Iya, soal environment misalnya kan. Kita baru masuk ke misalnya ya Waste energy. ya, gitu-gitu. green energy gitu kan. Maju apa enggak gitu misalnya. Ya nggak akan berhenti juga gitu. Tapi mungkin kalau konteksnya isu kemarin ya kita juga bubarin DPR nih kan juga bingung juga ini isu apa nih. Enggak, gue sih lebih ke gini ya. Gue nggak mau masuk ke ranahnya teknokrat. Itu kan soal pertumbuhan 6,5, 7 segala macam itu ya itu ranahnya teknokrat lah. Mereka bisa buat data yang yang mencerminkan pertumbuhan tersebut. Tapi apakah pertumbuhan tersebut bisa dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat umum? Kan bisa aja tumbuh 7 atau 8 tapi pertumbuhannya semu. Betul. Pertumbuhan semu itu dalam konteks itu gimana tuh? Oke, ekonomi tumbuh tapi yang merasakan tadi kayak lo bilang cuman kelas besar gitu kan ataupun yang kecil, karena pada realitasnya sekarang menurut data BPS kelas menengah kita mengalami degradasi. Iya, betul. Kelas menengah kita sekarang 9 juta orang. Iya. Sementara di negara-negara maju yang katanya Indonesia emas 2045 akan menjadi negara maju, pendapatan per kapitanya lebih dari $15.000, pertumbuhan ekonominya lebih dari 7%. Tapi ada salah satu faktor yang sebenarnya kita lupa. Di negara-negara maju seperti China dan Amerika, itu kelas menengahnya itu 55 sampai 60%. Dan mostly sektor formal ya. Dan kita kan pertumbuhan sektor informalnya tumbuhnya kan dahsyat sekali kan. Betul. Dan rata-rata kalau kata BPS sektor informal kita itu gajinya pendapatannya sekitar 1,9 juta rupiah per bulannya. Itu nggak masuk kategori miskin dalam kategori BPS. Tapi de facto lu juga susah juga hidup lu kalau gaji lu cuma segitu ibaratnya gitu kan. Makanya itu menurut gua pemerintah harus hadir di sana dalam rangka mungkin ya ini stimulus lah kebijakan bentuk afirmasi dari pemerintah. Tapi sektor informal ini jangan lu jadiin pekerjaan tetap. Ini kan bisa menjadi batu loncatan untuk agar lu bisa masuk ke sektor formal untuk bisa mengaktualisasi diri dan mengupgrade karena lu punya pengalaman kerja di situ. Nah, memang ini harus kerja semua pihak dan dilakukan secara komprehensif. Jangan kementerian ini merasa paling jago bikin ini, kementerian ini merasa paling jago bikin ini. Terus habis itu ada kementerian lain yang mungkin mengelola teman-teman muda yang harusnya tahu perasaan kawan-kawan anak-anak muda yang ada di daerah pengennya seperti apa. Ini juga mempunyai konsep yang berbeda dengan kebijakan makro yang dilahirkan pemerintah. Ini kan semuanya harus integrated dan inline. Oh lu ngeliat ada silo-silo kayak gitu tuh Bang ya? Masing-masing gitu lah ya punya. Semuanya masing-masing gitu KPI kan. masing-masing lah ya. Semua punya KPI masing-masing dan semuanya pengen laporannya yang baik-baik aja semuanya sama presiden gitu kan. Tapi ya menurut gua kejadian kemarin ini membuka mata kita semua dan gua juga pengen semua pihak sadar bahwa kita butuh, nggak ada yang hebat di negara ini. Kita butuh sama-sama untuk bisa mewujudkan yang kalau presiden bilang pertumbuhan ekonomi 8%, kita mengetaskan tingkat kemiskinan dan lain sebagainya, itu nggak bisa kerja sendiri. Tapi
pada saat itu terjadi itu adalah kerja kolektif pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden yang paling mampu mengorkestrasi ini dan menilai pembantu-pembantunya yang paling baik untuk bisa melaksanakan mendeliver semua kebijakan-kebijakan. Menurut Bang Akbar sekarang yang terjadi gimana? Apa misalnya gini, ini gagasannya valid, cuma implementasinya bermasalah nih sekarang. Apa yang kayak gitu? Catatan lu ya. Ya. Karena programnya kan bagus-bagus tuh. Bagus. Bagaimana mendeliver uang dari atas nih sampai ke masyarakat paling bawah kan. Kayak MBG apa segala macam, Kopdes. Gue pernah cerita jauh sebelum ini soal 4 prioritas presiden. Yang pertama ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan juga MBG. Dan terakhir sekarang ada Kopdes merah putih. Tapi semuanya gue rasa ini efeknya akan terjadi jangka panjang. Gitu kan, membangun infrastruktur ini juga nggak mudah gitu. Kita mulai dari MBG. MBG ini untuk menampung 82,5 juta. 82,9 juta. 82,9 juta targetnya untuk anak sekolah dan ibu hamil. Ini memerlukan 30.000 SPPG. Yang gue tahu ya, 30.000 SPPG. Waktu itu kita langsung audiensi dengan Kepala BGN. Untuk mencapai 30.000 SPPG ini kan kalau seandainya pemerintah kerja sendiri, apalagi pakai APBN, justru APBN ini akan berat untuk menampung untuk membangun infrastrukturnya ya. Bebannya berat banget ya. Belum lagi untuk ngasih makan gratisnya. Ini kan bangun infrastrukturnya, bangun SPPG-nya. Nah, salah satu masukan dari HIPMI juga bagaimana program kemitraan ini bisa melibatkan swasta agar 30.000 dapur ini bisa achieve dalam waktu 1 tahun. Ya mungkin dibagi porsinya yang pakai APBN, yang bangun SPPG-nya BGN mungkin 5.000 dapur, 25.000 dapur dibagi ke swasta. Swasta juga yang terkurasi, yang memang benar-benar bisa mempunyai pengalaman membangun ini secara baik dan bisa dilakukan secara masif. Nah itu satu. Nah yang kedua soal Kopdes merah putih. Juga ini kan tidak mudah untuk membangun sebuah koperasi di sebuah desa yang sumber daya manusianya terbatas dan setiap daerah beda-beda. Iya betul. Nah, menurut hemat kita, ini kan perlu keterlibatan semua pihak. Tadi MBG, Kopdes Merah Putih harusnya kan melibatkan seluruh elemen. Di sana ada pemerintah daerah, di sana ada organisasi pengusaha yang memang sudah aktivitas sehari-harinya menjalankan usaha, udah punya manajemen yang proper. Kenapa nggak template-nya ini diambil aja ke Kopdes Merah Putih agar ini bisa lebih efektif dan lebih cepat kejadiannya kira-kira. Daripada men-set orang-orang baru untuk jadi entrepreneur gitu maksud lu kan? Gitu. Dan konsep jadi ini sebelum Pak Prabowo jadi presiden pun udah ada entrepreneur di sana itu. Udah pakai aja barang ini kan. Bukan karena Kopdes Merah Putih maka akan muncul entrepreneur kan. Jadi kayak tanah kosong ini daerah ini kan sebelum Pak Prabowo berkuasa gitu loh. Mungkin bisa tapi takes time kan. Kan sementara kan kita butuhkan quick win kan. Quick win yang cepat gitu kan. Nah, nanti kita cerita soal yang quick win. Nah ini menurut aku nih lebih strategik ya. Kalau seandainya bisa dilakukan ini secara masif, karena akan terjadi perputaran keuangan di daerah. Contoh MBG. Yang pertama tadi kita libatkan mitra dari swasta, mitra investasi, bangun dapur, akhirnya pengusaha-pengusaha daerah di tempat tersebut tumbuh. Nah, yang kedua pembukaan lapangan pekerjaan. Satu SPPG itu butuh kalau nggak salah 49 tenaga kerja. Satu dapur tuh ya. Satu dapur. Nah, ada lagi multiplier efeknya dari sisi supply chain. Bagaimana teman-teman yang bisnisnya di sektor retail, yang jualan sayur, supplier ayam, ternak lele apakah itu. Tapi satu lagi pesan kita kalau bisa disesuaikan dengan source yang ada di sana.
Oke. Jadi misalkan Maluku tuh penghasil ikan, lu jangan paksain ayam dong buat MBG di sana. Ikan melimpah. Ikan melimpah. Manado misalnya Ya kan. misalkan di Manado. Iya, benar. Iya, Manado ikan di rumah-rumah paten banyak. ya, Pak Zaya. Ya, kira seperti itu. Cakalang-cakalang ini. Kalau ekosistem ini bisa berjalan dengan bagus, ini multiplier efeknya sangat luar Tapi biasa. kemarin saya waktu ketemu sama Pak Presiden itu siang kita ikut rapat MBG kan, lihat MBG ini ya. iya kan? Lihat kan SPPG segala macam gitu ya, dan mendengarkan berbagai macam penjelasan soal SPPG ini, dan di situ dilaporkan sekitar 7.238 SPPG yang sudah terverifikasi. 7.000 ya? 7.000 itu Per kan hari ini? waktu terakhir itu. Nah itu kan artinya kan bisa ngasih makan sekitar 20 juta orang tuh. Iya, ini yang dikatakan datanya Prof Dadan itu 25,5. Iya 25,5 juta orang gitu. Paten banget. Iya kan. Malam kita diskusi sama Pak Presiden, kita kasih insight yang kita temukan seperti yang Iya. kita ketemu sama sektor usaha yang masuk ke sini. Saya yakin teman-teman HIPMI juga banyak yang berupaya untuk berkontribusi di SPPG ini. Nah kita sampaikan ternyata si Prof Dadan itu jawab di telepon ada 5.000 yang kita riset gitu. Artinya kan tinggal 2.000 ini barang. Iya. Yang efektif. Yang udah diverifikasi dari 7.380 sekian, 5.000 di riset, tinggal 2.000. Iya. Jadi dalam percakapan itu jadi bahwa memang kita ada laporan ini ya bahwa di datanya Aspirasi ada lah, kita nyampein aspirasi nih kan aspirasi. ada kawan-kawan kan banyak kan. iya. Karena kan semua pengen support program presiden ini kan Iya. untuk mempercepat MBG. Iya. Di datanya BGN udah full, udah penuh. Cuma realitanya dapurnya belum terbangun. Pak, ini ada miss data. Mungkin Bapak bisa cari second opinion untuk data. Oh gitu ya. Di telepon ternyata Prof Dadan juga katakan ada 5.000 Iya, kan SPPG di-riset. yang di-riset. Berarti Karena udah izin tapi nggak dibangun gitu loh bro. Oh. Atau diijon kan biasa kan ini kan Iya, segala macam. pemain-pemain di dalamnya ini berarti kan tinggal 2.000 ini barang yang udah terverifikasi. Dari Kalau karena pakai data 7.000 itu iya, ya. karena di tempat saya di Tangsel itu dari 200 sekian saya lihat datanya paling baru 3 apa 4 gitu yang udah jalan SPPG-nya. Nah lu dari teman-teman pengusaha kan pengen banget kan sebenarnya juga ikut berusaha di sektor ini sambil membantu program presiden itu gitu kan. bagi gua nih di sini gua lihat balik ke Pak Purbaya lagi ya, gua setuju nih. Kritik beliau ke kepala BGN. Bagus itu. Iya kan? Bagus. Nanti kenapa itu Apa angkanya dibilang nggak nyampe kan? Gitu kan? Ini di Komisi 11. Iya kan? Saya bilang ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik. Saya berdiri di sebelahnya. Saya di sebelahnya. Top banget Iya. saya. Iya. Ya, lu ngelihat problem itu ada nggak di lapangan nih? Ya, Pasti kan teman-teman HIPMI pengusaha kan Kalau pengen kita, juga kan kita masuk kan. kemarin usulnya dilibatkan pemerintah daerah untuk second opinion, ngasih data, ngecek alamat-alamat yang udah masuk ke BGN itu gitu. Jadi Jangan nggak- verifikasinya jangan BGN full. Iya, jangan data tunggal nih Iya. masukan, boleh diterima, boleh enggak, namanya juga masukan kan. Namanya aspirasi kan, Iya. didengarkan udah syukur kan, Nah, apalagi dikerjakan kan itu. Lu gimana di lapangan? Kita bentuk satgas kan. Kadin juga bikin, HIPMI bikin satgas. Nah ini realitas yang terjadi ya. Iya. Pada saat kita bikin satgas itu total investasi buat satu SPPG itu kita harus benchmarkingnya adalah SPPG-nya BGN waktu itu terlalu tinggi 2,5 miliar kalau nggak salah Satu SPPG. Ya itu udah dapurnya kayak Hotel Mulia kayaknya. Iya, ya kan ada ruang rapat gitu kan. Ya kira-kira gitu. Terus habis itu atas beberapa kali diskusi kita bisa adjust sampai dengan 1 miliar. Oke. Nah, Jauh banget. Dari 2,3. Karena pengusaha tahu betul kebutuhan real lapangan benar, kan. bisa penyesuaian. kan? Apalagi pemain kontraktor bos ya Iya. kan? Udah ngerti itu. Sama pemain catering, bos. RAB ini kan. Kata pemain catering ala Dinda di setengahnya gue bisa. Nah, gitu kan. Atau Ya, dan itu terjadi. Akhirnya bisa. Gitu. Nah, akhirnya menjadi menarik.
bagi teman-teman HIPMI terutama yang ada di Satgas mensosialisasikan ini ke teman-teman daerah. Oh ada insentif berarti ya? Enggak ada insentif. Bukan maksudnya ada insentif untuk orang mau ikut dalam program ini gitu kan? Iya betul. Awalnya kan 2,5 miliar, kontraknya belum tahu berapa lama kan waktu itu belum jelas kan waktu itu. Sekarang udah jelas. Sekarang udah jelas 2 tahun kan. Kontraknya 2 tahun. Mending lah sekarang ya. Ya 2 tahun dengan investasi 1 miliar, terus sudah ada captive. Ya kan fix income kan fix ya oke kan dari sisi investasi sih oke. Jadi kepastiannya tinggi ya. Kepastiannya tinggi jadi akhirnya antusiasnya jadi makin banyak. Tapi yang gue lihat 2 bulan terakhir ini agak sulit memang. Ini Satgas ngerasa laporan langsung nih agak sulit nginput karena beberapa tempat pas di input tuh udah penuh. Oke. Ini pasukan lapor nih. Pasukan lapor. Ini termasuk 5.000 yang mau di riset sama itu. Jadi menurut gua udah penuh tapi realitasnya di lapangan ternyata nggak jalan barang ini yang mau di riset ini. Berarti itu kan kesimpulannya kan itu. Sementara karena udah penuh itu pengusaha nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Yang benar-benar udah siapin modal, yang udah punya titik, pas masuk ke dalam sistem ditolak karena sudah ada. Nah, mereka cek dong ke lapangan sudah ada apa belum SPPG di situ. Cek ke sekolah-sekolahannya udah terdeliver belum nih makan bergizi gratis. Ternyata belum. Nah, berarti ini yang tadi yang dimaksud oleh Prof Dadan akan di riset gitu. Padahal ya, ini berkali-kali nih Pak Prabowo bicara nih Dit ya. Ini dia bilang off the record ya udahlah gitu, tapi kita omongin aja. Berkali-kali Pak Prabowo. Off the record gak boleh dong. Iya diomongin off the record tapi menurut gue ini penting. Harusnya lu gak usah ngomong off the record. Gak apa-apa. Biar misterius bos. Ya kan kayak kepala itu hilang kan kemana kepalanya kan badannya jadi misterius. Coba kalau ada kepalanya. Iya. Oke. Jadi ini konteksnya ya konteksnya. Iya jadi saya itu keliling daerah kata Pak Prabowo. Itu orang nanya-nanya, Pak, sekolah saya belum, Pak, makan bergizi belum. Ini boleh gitu. Iya kan? Sementara laporannya dari Prof Dadan paten. 25,5 bos. Iya kan? Sure kan? Jadi gitu maksudnya. Nah malam itu Pak Prabowo sendiri ngomong ya. Iya dan gue Pak, kapan kita MBG Pak? Kapan kita MBG gitu. Tapi emang maksud gue gini, gue dalam konteks ini gue sangat mengapresiasi lah Pak Prabowo yang punya will ya soal program ini dan benar-benar merasa ini jadi pendorong yang sangat baik gitu ya dan dalam banyak hal gue banyak setujunya dalam konteks ini ya kan tapi ya ini realitanya dia juga menghadapi sendiri di lapangan gitu ditanya-tanyain orang gitu dan kemarin tuh ini juga mau saya omongin di sini juga nih itu berkali-kali Pak Prabowo ngomong gimana caranya Prof biar MBG ini lauknya 2. Oh, jadi 2 protein. 2 protein. Nggak maksudnya dalam konteks ini adalah punya visi yang besar untuk memberikan protein buat rakyat lebih banyak gitu, buat anak-anak lebih banyak. Hal itu baik. Kalau bisa 5 lauknya kita juga happy aja lauknya 5 kan gitu. Ya kan cuma problemnya ini pendaftaran aja kayak gitu kan. Nah, catatan lu gimana menurut kalau bisa kasih masukan apa catatan HIPMI yang penting sebenarnya supaya program presiden ini akselerasinya bisa benar-benar paten dan antara data dan realita itu juga bisa inline gitu. Menurut lu gimana, Bro? Tadi lagi-lagi kita ini sistem kontrolnya juga harus melibatkan semua pihak gitu. Kita praktisi juga selaku pengusaha yang mengalami di lapangan ini sebenarnya harus juga didengar aspirasinya gitu kan. Kita selama ini koordinasi dengan Kepala BGN selalu terbuka kok soal ini. Cuman kan mungkin dalam sistem birokrasinya BGN ini Pak Dadan juga nggak bisa disalahkan. Betul. Karena sistem birokrasi yang panjang, ada gue ngerti namanya apa deputi apalah itu pokoknya sistem. Jangan-jangan laporan dari bawah juga bisa paten kan. Beliau lapor ke presiden pun paten gitu kan. Sementara kita kesulitan sebenarnya. Pak Dadan juga bisa jadi korban juga quote-unquote ya di mana kan. Jadi KS ini kan. Apa tuh? Jangan kayak gitu nanyanya kayak kita Oh iya. Jadi KS. Apa tuh? Korban sur. Anjas.
ulang lagi. Iya kan? Jangan-jangan pada nanti KS juga. Apa tuh? Korban sur. Iya. Iya, gitu. Iya itu. Iya maksud gue gitu. Jadi semuanya sih kita jangan sampai jadi korban sur lah Pak. Iya. Gitu kan. Jadi memang tadi gue cerita ini multiplier efeknya sangat luar biasa. Betul. Jadi kalau memang program ini berjalan dengan bagus, banyak pihak yang mendapatkan keuntungan, terutama pemerintah dalam rangka pembukaan lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonomi. Ini sangat relate terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya balik ke Pak Purbaya ini menurut Bang Akbar ini si actionnya ini dalam menjadi inspektorat untuk BGN ini menurut Bang Akbar udah tepat belum nih? Menjadi pengawas internal ini kan? Ini barang sebenarnya paten menurut saya. Menurut saya ini paten. Pak Purbaya? Pak Purbaya. Private sector dia kasih stimulus hantam. Tapi yang belanja pemerintah lu harus efektif dan efisien juga dong. Iya kan belanja pemerintahnya kok ini selama ini nggak ada yang kontrol. Duduklah di sebelah Prof Duduklah di Dadan. sebelah Prof Dadan kira-kira gitu. Dan Prof Dadan juga sekarang harusnya anak buahnya dicek juga lah barang ini. Jangan sampai dia yang terima masalah gara-gara ini kelakuan anak buah yang belum tentu. Jadi apa tadi? kontrol tadi. Jadi apa kan? tadi? Hah? Jadi KS. Jadi korban sur. Iya benar. Iya, jadi menurut gue ini bagus gitu. Menurut gue bagus. Jadi artinya fair lah, ya kan? Satu sisi belanja pemerintah dikontrol dengan bagus. Jadi kalau bahasanya Pak Purbaya ini kan uang saya. Ya kan? Saya mau kasih ini ke sektor keuangan, ke sektor real, ya kan? Dan belanja pemerintah juga saya akan kontrol. Kalau bahasanya beliau, saya bikin pertumbuhan ekonomi. Dia yang bikin bos. Dan tapi itu akan relate sebenarnya dengan apa yang dia omongin itu akan relate. Kalau implementasi kedua-duanya ini bisa dijalankan dengan bagus. Jadi quality of belanja pemerintah ini juga penting ya untuk bisa menjadi stimulus ekonomi di bawah ini ya, Bro? Benar. Jadi kan stimulus ekonomi ini kan bukan hanya kepada market, kepada untuk Sektor mendorong daya beli, ya kan? Tapi juga belanja pemerintah ini yang efektif agar bisa menciptakan multiplier efek, ekosistem yang terjadi di dalamnya bisa menumbuhkan lahirnya pengusaha-pengusaha baru misalkan, ataupun pengusaha-pengusaha existing bisa berkembang dengan adanya program-program stimulus ini. Jadi sebenarnya secara dan berarti bagus banget nih. Maksudnya program-program ini kebijakannya ini sebenarnya impactnya ini multiplier efek ini sangat luar biasa. Cuma middle term. Iya. Kan? Quick win ini apa bro? Ini penting nih karena kan kalau misalnya kemarin demonstrasi kemarin ya oke lah kita tahu ada yang ditunggangi, ada yang anarkis segala macam gitu. Dan ada yang benar-benar juga. Kita nggak usah urusin itu kan. Yang benar-benar kan kita ini ada wajah keresahan. Kita masuk nggak yang paham benar juga aja. kita soal itu kan. Iya. Soal tunggang Ada menunggang konflik siapa internal itu, kekuasaan lah. Gila, kita Itu bukan urusan kita bos. Iya, tapi yang kita tahu bahwa ada masalah. Ada masalah, ada wajah keresahan dan salah satunya adalah Ini kayak Cornell Paper ya. iya. Kayak malari maksud lo. 65 bos. Apa namanya? Ada wajah keresahan bahwa ngomong ini. Pusat ini Medan bos. Iya. Pusat ini Medan. Oh ya, ini diktit ya. Aduh, ngomong ini. Caca gimana? Caca. Ya kan? Ini orang belum tentu tahu nih, Bos. Cuma dia aja yang tahu. Iya. Gue mau ngomong apa lupa kampret. Ada keresahan. Oh iya. Ada keresahan bahwa kelas menengah lagi tertekan sekarang. Bahwa insentif buat kelas menengah itu kurang. Kelas menengah banyak ditinggalkan. Yang dapat insentif mostly kelas bawah sama atas atau yang paling atas. Nah, lu ngelihatnya gimana? Dan gimana caranya untuk juga kasih quick win nih supaya kelas menengah ini bisa hidup lebih baik gitu. Jadi gini, HIPMI ini punya garis perjuangan. Teman-teman kita di HIPMI ini 75 sampai dengan 80% itu UMKM. Nah, UMKM-nya ini UMKM kelas menengah, Bro. Oke. Jadi seluruh program pemerintah dalam hal ini mungkin yang disalurkan oleh Bank Himbara terhadap KUR ataupun program pemerintah Kementerian UMKM itu dan Kementerian Keuangan sendiri itu hampir tidak menyentuh kelas menengah kita yang mendapatkan
privilege dari ataupun kemudahan dari program pemerintah itu mostly hampir usaha mikro dan kecil. Contoh KUR 100 sampai dengan 500 juta. 100 tanpa agunan, 500 juta dengan agunan. Itu pasti yang omsetnya itu di bawah 4,8 miliar per tahun. Itu siapa? Kecil, bro. Ya kita itu. Mikro. Kita mikro ya. Iya mikro. Dan Makanya jangan dikejar pajak, ya. dari insentif fiskal 4,8 miliar per tahun omset itu mendapatkan PPh final 0,5%. Oke. Yang dapat keuntungan dari kebijakan itu siapa? Mikro dan kecil lagi. Nah, kelas menengah kita ini hampir nggak mendapatkan sentuhan itu. Insentif. Insentifnya langsung masuk PPh badan 22%. Padahal kontribusinya dari setiap perusahaan yang lahir, yang kita cerita kelas menengah ini ya, yang omsetnya 50 miliaran ya, itu saham negara ada lebih dari 35%. Karena pajaknya Karena pajak kan, ada PPh badan, PPN, dan semuanya, PPh 21, macam-macam lah. Gitu. Tapi kan kemarin ada sektor-sektor yang dikasih insentif kan sama pemerintah kan? Nah, ntar dulu. Ya. Nah, terus dari sisi fiskal tadi kita ngomongin, dari insentif perpajakan. Nah, dari sisi akses permodalan yang tadi gue cerita, KUR sentuhannya nggak ke sana. Terus habis itu korporasi besar, bank-bank ini kan Himbara dan segala macam bank-bank ini lebih aman dia main di korporasi besar aja, Pak. Iya, karena lebih Dia- gampang kan. Iya kan lebih established kan. Punya agunan pula Punya kan. agunan Kolateralnya besar. berapa? Punya UMKM kolateralnya portofolio apa, Bro? bagus, resiko kecil. Ya kan? Nah, Atau taruh di government bond aja. atau taruh di government bond itu kan nggak kerja, makanya kata Pak Purbaya Sabtu Minggu main golf aja itu semua tuh 6,5%. direksi Iya, Patriot BUMN. Bond ini. Enggak, government bond bos. Government beda bond lagi. jadi- 6,5% jadi- imbal balik, jadi bos, paten, su- bos. jadi suku gitu kan. Kenapa jadi harus surat beli utang Patriot negara. Bond kalau ada yang 6,5%? Kan patriot. Oh iya. Patriot kan berkorban. Korban. Gitu. Jadi maksud gua yang tadi kita ngomong soal Pak Purbaya, soal biar apa namanya, biar dirut-dirut bank itu mikir nih, gua guyur terus kan kasih kemana. Nah, kalau kasihnya ke kelas besar lagi ataupun korporasi, Di mana itu paling mudah buat di mana itu perbankan? paling mudah, berarti negara nggak hadir buat pengusaha-pengusaha kelas menengah kita, yang mana katanya UMKM kita menjadi backbone pertumbuhan ekonomi. Itu udah salah itu kan. Hah? Harusnya kan sektor formal yang jadi backbone kan. Iya kan ini. Jadi pada saat krisis 98, korporasi-korporasi besar pergi bahkan mempilotkan diri. UMKM kita yang bertahan, Pak. Iya. Iya kan? Ini adalah patriot yang memperjuangkan NKRI masih ada, selamat dari krisis. Dan HIPMI ini UMKM banyak ya bos. Dan UMKM rata-rata UMKM kan tadi gua udah bilang 75 sampai 80%. Dan usia muda-muda nih. Dan usia muda-muda. Ya kan? Yang butuh harapan. Sementara ini yang agak terlupakan nih menurut Ini lu nih. agak terlupakan nih, miss nih. Menurut gua nih ya oke, konsep UMKM pemerintah sudah oke, tapi kan sasarannya kan masih ke mikro dan kecil gitu kan. Nah, sementara HIPMI ini kan yang menengah. Betul. Dia belum masuk ke elit karena belum bisa menembus korporasi. Orang masuk Tapi barang ini ada. gitu. Iya, iya, dan banyak. Dan realitasnya sekarang terdegradasi. Betul. Karena Yang dilupakan. data BPS tadi kelas menengah kita turun jadi cuma 9 juta gitu. Nah, ini kan lo harus selamatin nih anak-anak muda kita ini, pengusaha-pengusaha kita ini Iya. yang ke depan yang orientasinya akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena kelas menengah kita turun banget nih bro dari 2019 dan 2018 itu tuh 2019 ya kita hitung aja kelas menengah 21%. Aspire middle class-nya naik 48%. 2023 ke bawah turun lagi jadi 17% dan terus sampai sekarang Turun terus. menurun terus gitu bro. Maksudnya artinya kan ada something problem ya. Iya. Bahwa ada hal yang mungkin terlupakan atau terabaikan gitu di situ kan. Ya. Jadi harapan kita ini dengan adanya insentif, dengan adanya kebijakan Kementerian Keuangan yang baru terhadap akses permodalan untuk bisa diguyur kepada sektor real, ini harapannya bisa
dinikmati oleh kelas menengah kita. Kebutuhan pengusaha kelas menengah kita tuh apa Kelas sih bro? menengah kita. Jadi Apa gini, sih bro yang paling basic gitu ya? Jadi gini, kalau kita cerita UMKM, kalau kita cerita kelas menengah, berarti mereka belum mempunyai pembukuan ataupun laporan keuangan yang proper seperti korporasi besar. Ya. Itu pasti pertama. Karena mereka ini pada dasarnya basicnya UMKM, Ya. gitu. Tapi mereka belum bisa meng-hire orang profesional gaji orang 50 juta untuk buat laporan keuangan yang bagus, kira-kira gitu. Gitu. Nah ini harus ada bentuk stimulus lah kira-kira untuk bisa. Kita tahu bahwa ada aturan OJK, ada aturan segala macam soal ini. Gitu. Yang kedua kolateral. Nggak semua kelas menengah kita punya kolateral 120%. Oke. Kalau lo punya rumah harganya misalkan 100 juta atau 1 miliar, lo kan cuma bisa dapat kredit 800 juta. Ya kan? Kalau kita mikir begitu ya mendingan kita jual aja lah rumahnya, kita bertarung aja kan gitu. Nah, kalau di bisa situ kan, ya. kalau bisa yang kredit untuk kelas menengah ini tanpa agunan itu akan sangat lebih baik. Dengan sistem misalkan kredit scoring yang udah dilakukan di negara-negara lain terutama Di sini agak belum ya perbankan kita Pak. Nggak berani nanti ya, kena belum tubruk berani. sama Ya. aturan OJK Pak, Iris. dan lain-lain lah, gue nggak ngerti lah apa itu. Iya. Tapi itu yang kita alami langsung dan kita dapat laporan dari teman-teman kita yang ada di daerah. Kalau misalnya kalau nggak pakai agunan pinjamnya ke Bank Akbar, Bos. Iya. Bang Akbar kan terbatas juga, ya kan? BAI bos, Bank Akbar Indonesia. Apa tuh? Tunggu dulu. Oh, iya. BAI, Apa tuh? Bank Akbar Indonesia. Gitu. Nah, ada lagi nih yang ketiga. Jadi teman-teman pengusaha kelas menengah ini yang kita pada realitasnya mengalami degradasi ataupun penurunan. Ini ternyata kena impact tentang ekonomi makro yang kita rasakan selama berapa tahun ke belakang. Misalnya. Daya beli kita menurun, daya beli kita rendah. Artinya teman-teman ini produksinya diturunkan karena daya belinya kurang, ataupun mereka yang sudah mendapatkan fasilitas perbankan kena slick OJK karena macet. NPL nih maksud lo? NPL nih, kena NPL. Nah, karena NPL sekarang ada stimulus dari pemerintah, mereka nggak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Karena record jelek. Karena record jelek. Tapi gini, pertanyaan gua, Susah sekarang juga dong. gini, sekarang Makin gini. terjerembab dong. Ya makanya, pertanyaan gua sekarang gini, ada uang nih 200 T yang mau dikasih kepada sektor real, gitu kan? Lewat Imbara. Lewat Himbara. Nah, nanti Himbara kalau mau cari gampang lagi terbitkan bonds, tapi udah dilarang oleh Pak Menkyu, nggak boleh. Suruh cekek gitu. Suruh cekek. Akhirnya kekhawatiran gua ini akan jadi ke korporasi lagi. Atas lagi nih ya. Atas lagi nih yang nikmati. Karena nih. skemanya masih sama, kolateral, Kolateral, macam-macam. dan lain-lain. Yang tengah ini record agak Mostly nggak dapat apa-apaan lagi nih dari kebijakan ini. Takutnya ini kekhawatiran Oh gua iya penting nih. gitu. Iya. Padahal yang dituju adalah pengusaha Harusnya level ini biar menengah tumbuh. ini ya. Biar Ya, tumbuh. Kan atau- konsepnya kan mikro jadi kecil, kecil menengah, menengah menjadi besar. Atau misalnya kalau pengusaha besar mau ambil menunjukkan bukti dia menggandeng yang Iya. yang medium Nah atau itu yang mikro ada kan? lagi tuh, itu kita udah suarakan juga Iya. benar. Kayak di Jepang kan gitu. Sister apa ini? Jadi ya? gini, Ini kan presiden sendiri yang selalu ngomong di hadapan kita Indonesia Incorporated. Iya. Itu yang harusnya kan, tapi enggak, semuanya sekarang jalan sendiri-sendiri. Di Jepang itu beberapa tahun belakangan karena mereka mengalami aging gitu ya, itu banyak bengkel-bengkel, pabrik-pabrik kecil itu yang dijual. Harganya nggak mahal-mahal amat. Harganya sekitar ya $1 juta. Karena montirnya udah kakek-kakek. Iya, $1 juta, $500.000 gitu. Yang bisa kita bawa pekerja dari sini. Gua pernah ketemu sama beberapa orang waktu itu yang kerjaannya untuk melakukan akuisisi untuk pabrik-pabrik di Jepang, dan itu bisa tenaga kerja dari kita. $1 juta, $500.000 harganya. Pekerjaannya nggak ada bro, udah mulai menurun. Tapi lu tahu nggak,
mereka ini integrated system dengan Mitsubishi, dengan yang gede-gede Jepang apalagi tuh. Jadi UMKM yang memasok Iya, itu betul. industri besar ini kan. Betul. Terus. Jadi tadi balik dulu ke yang soal kelas menengah. Jadi harapan kita sebenarnya kepada pemerintah kalau bisa teman-teman kelas menengah ini yang kena NPL tapi Apa tuh? Oh, enggak ya. Oh iya boleh. NPL itu non performing loan ya. Kredit macet. Iya, ya kena NPL ini, tapi jangan NPL yang sifatnya konsumtif ya, jangan karena lu nggak bisa bayar cicilan mobil, Sama pinjol, Bos. sama pinjol, jangan yang begitu. Iya. Tapi yang Sekarang memang pinjol karena kan banyak banget. usahanya ini terdampak karena ekonomi makro. Iya. Karena memang daya beli lemah, usahanya terdampak. Ya. Ya, kalau bisa ada kebijakan restrukturisasi lah, bukan penghapusan utang ya, yang selama ini presiden lakukan UMKM yang Pemutihan. kecil kan pemutihan atau Amnesti. hapus buku amnesti, enggak. Restrukturisasi agar bisa dapat ini, lu kasih booster lah, Oh, supaya mereka bisa bayar utang dan perusahaannya juga bisa tumbuh. dikasih relaksasi ya Kasih relaksasi. supaya bisa napas ya. Iya. Apa relaksasi yang paling real? Restrukturisasi. Jadi di perbankan itu kan kalau direstrukturisasi dia bisa dapat lagi, tapi utangnya lu cicil, lu balloon payment misalkan. Iya, Perpanjang Gitu. Tapi lu bisa dapat pembiayaan lagi. Oke. Akhirnya aktivitas usaha lu bisa jalan lagi. Supaya record lo jadi Baik lagi. ya. Oh gitu. Ini Bukan problem pemutih- realnya gitu ya bro ya? Iya sebenarnya. Orang ini Dan kan kita nggak nggak minta pemutihan pemutihan, loh. betul. Bukan meminta pemutihan. Kalau yang kayak kur-kur itu yang nelayan apa segala macam kan hapus buku, hapus. Itu mah nggak apa-apa lah ya. Itu nggak apa-apa lah, kecil-kecil. Bro, lah. jumlah pengusaha kita yang ada di yang tadi lu cerita itu seberapa gede sih kalau kita bisa bayangkan size-nya sekarang di Indonesia? Mungkin kalau dari data UMKM ya, kelas menengah ini mungkin 20% dari seluruh UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Gila. Jadi 80%-nya itu adalah mikro dan kecil, 20%-nya kelas menengah. Yang sebenarnya ini yang butuh di-boost oleh pemerintah agar bisa naik kelas. Dan Jadi mereka kalau cerita UMKM naik kelas ini, kelas menengahnya ini dia hampir stagnan. Jadi kalau mikronya dapat insentif, dapat afirmasi, dapat stimulus, kecilnya dapat, mereka bisa jadi kelas menengah. Begitu dia kelas menengah dia mentok dan dia bakal terdegradasi lagi jadi kecil. Karena nggak ada insentif. Nggak ada insentif. Oke. Nggak dapat privilege Mau jadi besar susah tangganya putus, balik lagi dia ke bawah Nah gitu. itu satu lagi yang tadi yang kita cerita yang kayak lo bilang di Jepang. Kementerian Investasi tahun 2022 lewat Permen nomor 8 itu sudah bikin kolaborasi antara investasi besar yang masuk di Indonesia harus melibatkan UMKM. Gitu kan? Nah, tapi di dalam permen itu nggak dibahas rigid soal UMKM yang kayak gimana nih yang lo harus libatkan. Gitu kan? Nah, sementara akhirnya teman-teman dunia usaha di daerah-daerah terutama yang membaca ini tidak secara komprehensif akhirnya menyalahartikan permen ini. Lu tahu nggak pernah kejadian di Cilegon tuh yang ada Gimana? ada oknum datang minta proyek Oh, iya, 5T, iya. dia bilang gebrak meja, yang penting kita minta 5T karena ada investasi di sana. Sebenarnya harapan pemerintah itu bukan itu, terjadi kolaborasi antara korporasi investasi yang masuk dengan UMKM setempat. UMKM-nya UMKM setempatnya ini di beberapa daerah juga akhirnya yang mendapatkan manfaat itu yang kecil-kecil karena korporasinya bilang UMKM di daerah ini misalkan lu bangun pabrik di Cilegon atau bangun pabrik di Subang. Yang lu kasih UMKM keterlibatannya itu permen itu untuk memenuhi permen nomor 8 2022 itu lo kasih cuman mungkin cateringnya sebagian. iya cateringnya yang penting memenuhi yang syarat penting memenuhi aja, syarat bro. aja gitu. Habis itu lo kasih Bukan itu aja dong. Bukan yang terintegrasi dalam sistem produksi. betul. Kan yang kita Nah, harapkan kan harusnya itu orientasinya kan. itu Iya. kan. Nah, Supply chain-nya harusnya apanya itu. gitu. Nah, terus abis itu lo dikasih cuma laundry, cuci baju gitu. Yang gampang-gampang yang cuman Iya, iya. bisa habis. Nah, Untuk itu- memenuhi syarat. Itu untuk pun memenuhi syarat. bagi Dan non lo vendor tahu, kan itu. setelah mereka dapat UMKM cuci baju dan menyuplai catering, mereka dapat privilege apa? Korporasi besar ini dari Kementerian Investasi. Mereka dapat tax holiday, Bos. Dapat insentif besar. Dan tuh nilainya Cuman hanya ugal-ugalan. melibatkan kecil-kecil. laundry dan apa tadi catering tadi. Nggak sepadan dong ya. Harusnya nggak sepadan. Kalau lu mau dapat tax holiday, lu harusnya libatkan manufaktur di tengahnya dong. Misalkan lu bangun
misalkan kita sebut aja lah Astra. Lo yang bikin spare partnya baut, harusnya industri kecil dalam negeri kita lah. Itu yang supaya industri tumbuh, itu yang di Jepang yang terjadi gitu. Kawan-kawan saya ini yang mau minta bantu cari off taker di sini buat jualan Atau ini. Dan kita punya bro. Atau jangan-jangan nih jangan-jangan ya. Yang pertama compliance pada quality nggak ada Itu udah dari pasti. UMKM lokal. Namanya Sehingga- compliance itu diupayakan. Iya, maksud Pak, gue ini itu. barangnya sebisa mungkin semuanya diimpor, di sini Iya. cuman assembling Plug jadi gitu kan. doang gitu. Padahal kita punya source-nya dan industri itu ada. Iya kalau kayak kita baru aja lah jadi orang Indonesia. Gitu kan. Iya kan. Kayak dengar Pak Prabowo, dari iya siapa kan? ya? Itu hari itu beberapa kali itu Pak Prabowo ngomong itu. Kayak kita baru aja jadi orang Indonesia ini. Gitu. Iya betul. Benar. Kan nggak mau susah. Syarat aja ya. Yang penting kita memenuhi syarat, lu dapet tax holiday. Bagus ini ya teh Iya ya. kan kayak lu datang ke acara-acara apa gitu kan pakai pici lu kan. Padahal hati lu nggak menggambarkan pici lu ini kan. Kerohanian ini Iya kan. syarat aja kan pici lu ini kan. Kayak kanda dong pakai biji. Kanda yang masuk cek kanda. Ayo lanjut. Oh gitu ya bro ya. Gitu. Oke Dinda. Nah tunggu Tapi dulu. Indomie ada nggak Indomie? Iya. Goreng rebus. Oke, lu suruh baca WhatsApp lu tuh. Oh ya, nggak apa-apa kita break dulu. Oke. Penutupan dulu. Nah, kalau sektor formal gimana nih menurut lo? Ini kan juga mostly kan sekarang angkatan kerja kita generasi milenial Z. Pertumbuhan sektor informalnya tinggi banget. Kita dianggapnya penganggurannya nggak banyak karena semua larinya ke Informal. sektor informal. Nah, ini kan juga salah satu tugas mulia dari teman-teman pengusaha kan untuk menaikkan lagi tuh memberikan peluang sektor formal lebih tumbuh terutama untuk anak-anak muda. Lu gimana perspektif lu, Bang? Ya, jadi narasi besar program presiden yang sangat baik ini kita harus dukung. Itu juga harus inline dengan bagaimana penyerapan tenaga kerja kita, angkatan kerja kita yang selama ini bertumbuh terus, apalagi kita menghadapi bonus demografi ke depan. Kenapa sektor informal tumbuhnya cepat? Karena itu pekerjaan yang sangat mudah dan memang sosialisasinya sangat gampang lewat digitalisasi kan. Jadi kan anak-anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, ya kan? Podcaster mungkin kan? Kita udah formal Pak, udah bayar pajak, ada formal BPJS, iya bahwa semua kewajiban kita Saya lakukan. diundang ke acara sekolah career day sekolah anak saya loh tuh gitu kan. Berarti ini pekerjaan yang cukup membanggakan. Kalau nggak ngapain saya diundang ya kan? Atau kedua guru-gurunya ngefans sama lu. Iya nggak tahu bos. Yang jelas itu nggak ada ketum HIPMI Tangsel nggak diundang tuh. Kenapa gak diundang? Oh itu jabatan politik, bukan karir deh. Ya, maksud gua memang itu kan gampang gitu. Lu anak-anak muda kita terutama Gen Z ini bisa mengakses itu kapan aja. Karena bisa lihat secara real dari sosial media dan lain-lain gitu. Nah, peran HIPMI di sini ataupun kita semua generasi muda yang hari ini punya kewajiban untuk membangun nasionalisme terhadap teman-teman muda kita, membangun jiwa patriotisme terhadap teman-teman muda kita agar melek terhadap ini. Bagaimana kita anak-anak muda HIPMI mempunyai kontribusi agar menyadarkan teman-teman muda kita bahwa ini ada prospek yang sangat besar untuk bisa masuk ke sektor formal. Pemerintah punya program yang bagus besar akan menyerap lapangan pekerjaan yang sangat luas. Ya. Nah, ini peluang bagi kalian menyiapkan diri kan kira-kira seperti itu. Ini kan komunikasi ini kan sebenarnya harus terjadi ya selain ini tugasnya pemerintah, kita juga asosiasi dunia usaha terutama pengusaha muda juga harus mensosialisasikan ini terhadap anak-anak muda. Anak muda ini kan yang penting diajak duduk ngobrol, diajak duduk sama Budi sama Ari aja udah seneng gua Sur rasa. kali Kan udah cerita kan. kan. KKS juga Ya kan. Ini Apa tuh? apa? Oh iya, korban sur juga ya. Masih belum lupa mainnya dia. Iya tuh. Iya. Lanjut. Iya, gue rasa kan diajak duduk, ngobrol, beberapa kumpulan-kumpulan anak muda yang kemarin itu yang aspirasinya gue rasa sebenarnya cukup bagus, diajak ngobrol, Iya. prospek ekonomi kita ke depan ini seperti ini.
impact-nya akan membuka lapangan pekerjaan di sektor formal sekian banyak. Apa aja itu ya mungkin kita bisa jabarkan kan dari program prioritas hilirisasi ini akan turunannya ini akan menyerap pekerjaan sebanyak ini, pegawai yang diperlukan sebanyak ini harus diisi orang-orang pemuda-pemuda kita yang harus menyiapkan skillnya dari sekarang, gitu. Mungkin impact dari MBG, impact dari Kopdes Merah Putih. Nah, lu jangan putus asa, hopeless sekarang karena ini akan kejadiannya mungkin 3 atau 4 tahun lagi, tapi lu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau enggak pada saat nanti semua investasi apalagi yang sekarang namanya Danantara lagi mau investasi gede-gedean di sektor beberapa sektor strategis, ini juga harus menyiapkan anak-anak muda kita dari sektor formal yang mempunyai kapasitas. Jangan disalahkan lagi nanti Danantaranya harus impor pekerja-pekerja dari luar karena lu nggak mempersiapkan diri lu untuk menyiapkan hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menstimulus dan mendorong pertumbuhan kita gitu. Jadi sumber daya manusia kita ini memang benar-benar harus disiapkan. Nah, satu lagi soal MBG. MBG ini Prof Dadan nih kan bukan masalah Prof Dadan ya. Tapi ini visi besarnya Pak Presiden. Jadi 82 juta penerima manfaat. Iya, targetnya. Di Januari 2016. SDM yang lu kasih makan hari ini nanti akan berhasil 20 tahun lagi. Berapa tahun? 15 kita bilang 15 tahun lagi. Nah, sekarang kalau lu nggak siapkan mereka ini lapangan pekerjaannya akan jadi apa ke depannya. Jadi ini SDM yang lu tanam bibitnya hari ini yang mereka menjadi orang pinter, menjadi orang hebat, yang nutrisinya cukup. Mereka akan pergi ke luar negeri lagi bro untuk cari kerja. Padahal ini anak-anak muda yang punya talenta di Indonesia yang harusnya mengisi ruang-ruang yang kita punya, gitu, potensi yang ada. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah selain menyiapkan SDM-nya harus menyiapkan infrastrukturnya. Mereka ini setelah ini mau jadi apa? Apa mau jadi pegawai BUMN semua? Atau mau jadi PNS semua? Atau mau jadi TNI Polri semua? Enggak kan, mereka ini kan harus jadi pengusaha dan harus jadi karyawan swasta profesional yang memang skillnya itu memang sangat mumpuni gitu. Jangan sampai nanti mereka di-hijack lagi sama negara luar. Padahal yang kasih makan mereka. Kita, pakai APBN kita. Tapi anak-anak ini akhirnya karena nggak ada lapangan pekerjaannya. Skoranya LPDP kita lagi jangan-jangan beasiswanya kan. Nah, pakai LPDP kita semuanya pakai APBN. Itu kira-kira gitu. Mereka keluar kita heboh-heboh padahal ya memang nggak ada kehidupan dia di sini kan. Emang nggak ada. Nah, gitu tapi kan. Menurut gue gini juga, kalau misalkan mereka pun harus keluar yang saat ini nih, jangan menjadi kontroversi juga. Kenapa? Kalaupun mereka harus keluar, tapi kan mereka kan nggak pindah ke warga negaraan. Iya, bayar remiten tetap bos. Iya, tapi kan tetap uangnya masuk ke Indonesia, gajinya kan tetap masuk ke Indonesia. Nah, gimana cara program 3 juta rumahnya Pak Prabowo ini bisa bagus? Ya, pakai gaji mereka datang ke sini, ibunya bisa beli rumah. Ya jadi ini supaya sebenarnya kontraktor-kontraktor kecil punya toko material ada yang beli, ada yang beli juga, kan ya kan bisa memanfaatkan. Ko Aseng, Ko Ahong ini kan juga materialnya laku bos ya kan. Ya dua itu bos baik banget, suka diutangin kalau di kampung gua tuh. Ko Aseng sama Ko Ahong. Lu emang kampung lu di mana? Di Jati Bening. Bukan kampung itu. Iya kan, tapi yang terjadi sekarang gitu ya. Orang kalau nggak tahu itu di medsos tuh marah-marah. Padahal kan nggak tahu itu harusnya nanya. Iya kan? Nah ini mengingatkan saya kepada mentor kita yang sekarang ngajar di Harvard. Namanya Khatib Basri. Ya kan? Ya belum tentu cocok sama Pak Purbaya. Belum tentu cocok. Ya kan? Ya bisa jadi cocok. Bisa Beliau jadi kan cocok tapi orangnya kan mingle dia. Orangnya mingle ya kan. Sama Doni Damara aja cocok bos ya kan. Sama lah betul. Iya kan? Nah jadi Pak Khatib Basri pernah bilang gitu ya, hari ini di dunia digital yang terbuka saat ini gitu ya, semuanya itu bisa digantikan oleh teknologi. Orang-orang bisa jawaban-jawaban yang ada di internet itu bisa dituliskan oleh teknologi. Yang nggak bisa digantikan oleh teknologi itu cuma bertanya.
Pertanyaan. Iya, pertanyaan. Membuat pertanyaan itu teknologi nggak bisa gantiin. Yang Bahkan lain lu semua bisa kalau ChatGPT sekalipun nanya pun harus tetap manusia yang nanya. Artinya tugas podcaster masih akan ada terus. Ketum HIPMI belum tentu. Iya. Makanya sering-sering nanya kita. Langsung bisa jadi AI nih. Tapi podcaster enggak. Nah, ini lapangan Iya, pekerjaan. nanti kita bisa nanya langsung kita ChatGPT aja kan. Terus kita tanya, ya kan? Ya, gimana Tum Akbar dia apa namanya? Coba pikirkan jawaban Tum Akbar untuk meningkatkan kelas menengah. Nah, Dia keluar yang tadi tuh. keluar tadi tuh. Dari hasil record gitu kan. Tapi yang nanya Benar-benar iya. Jadi nanya itu tidak bisa digantikan. Iya kan? Menjawab bisa digantikan teknologi. Makanya hari ini dengan apa yang Tum Akbar sampaikan ya, kita diajak kembali kepada hakikat kemanusiaan kita yang tak tergantikan. bertanya. Yaitu bertanya. Nah, Iya kan? Kalau Anda nggak tahu, Anda bertanya gitu. makanya kita tanya Pak Prabowo, Pak bener nih Pak 25,5 juta. Tanya kan, Pak Prabowo nanya lagi Prof Dadan, bener nggak Dan? Iya. Ini ada siapa jawaban. 5.000 di riset. Gitu Temu jawabannya. jawabannya, Iya. karena bertanya. Iya Jadi kan? intinya oke lah, terima kasih Tom. Iya. Thank you. Ini, Iya, hari terima ini kasih, terima PBTA. Apa tuh? Paten banget tuh abang. Thank you. Makasih.